Terlihat seorang pendeta berdoa kepada wanita yang terbaring dengan kaki dan tangan terikat. Keadaan wanita ini sungguh mengenaskan. Di luar, ibunya menunggu sambil berdoa dengan lilin-lilin mengelilinginya. Pendeta menyiramkan sedikit air yang membuat badan wanita ini mengeluarkan asap. Wanita ini mulai mengeluh melelahkan dan terasa menyakitkan. Seketika wanita ini memuntahkan darah banyak sekali karena pendeta membacakan ayat dalam Alkitab. Tapi kemudian wanita ini malah tertawa gembira walaupun badannya mengeluarkan asap. Ternyata iblis itu sudah sepenuhnya menguasai tubuh gadis malang ini. Kemudian pendeta meletakkan salib ke dada wanita ini dan mulai membacakan ayat Alkitab menggunakan bahasa Latin. Sampai kemudian sesuatu bergerak dari tenggorokan gadis itu. Kemudian sebuah asap hitam pekat keluar dari dalam mulut wanita ini. Tapi tiba-tiba ibu gadis itu mendobrak masuk ke dalam. Padahal hal tersebut dilarang. Akibatnya wanita itu mulai bertingkah menyeramkan seakan-akan iblis itu akan mematahkan tulangnya. Bahkan ikatan tersebut berhasil dilepaskan gadis yang kesurupan itu akibat ibunya mengganggu ritual pengusiran iblis ini. Tiba-tiba saja ternyata gadis itu sudah duduk di pinggir jendela dan kemudian mencoba menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah. Untunglah pendeta itu masih sempat menahan tangannya. Walaupun jendela sampai terlepas akibat beban berat menahan gadis itu. Kemudian tiba-tiba saja ibu gadis itu malah kesurupan dan kemudian membacakan suatu doa dengan bahasa Latin. Dan gadis itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh iblis di dalam tubuhnya. Kedua ibu dan anak ini sudah dikuasai iblis jahat yang tidak bisa dilawan oleh pendeta ini sendirian. Sampai kemudian gadis itu menggigit tangan Romo walau sekuat tenaga ditahannya akhirnya lepas juga. Dan gadis itu pun terjatuh tertusuk besi pagar yang tajam. Bertahun-tahun berlalu sekelompok keluarga terlihat pindah ke rumah baru karena paman mereka yang adalah pendeta itu dituduh melakukan pembunuhan terhadap umatnya. Walaupun salah satu anak mereka tidak menyukai tempat baru mereka. Malam pertama sang ibu tidak bisa tidur karena ada suara berisik dari tetangga mereka. Kedua suami istri ini mengintip dan melihat tetangga mereka yang sedang bekerja di malam hari. Di satu sisi anak mereka juga terkena demam tinggi di malam pertama kepindahan mereka. Kini pendeta itu sudah menjadi seorang petani sayur karena tidak lagi ingin menjadi pendeta. Hari pertama mereka sudah dikagetkan dengan bangkai kucing yang tergantung di depan rumah mereka. Tentu anak perempuan ini sakit sampai pingsan ketika melihat hal mengerikan itu. Ketika pulang mereka kembali dibikin marah oleh ulah tetangga yang parkir sembarangan dan menghancurkan kursi milik anak mereka. Sampai kemudian ayah mereka mencoba masuk ke rumahnya untuk menegurnya. Namun ada yang aneh di rumah ini. Ia menemukan banyak sekali bangkai tergeletak di halaman rumah ini. Siapakah sebenarnya tetangga mereka itu? Lanjut di part berikutnya.